Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saya Asep Maulana Rohimat, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Mari kita awali mata kuliah metodologi studi Islam ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat secara umum. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam. Kita sebelum ke teknis pendekatan ini, kita lihat dulu definisi Apa itu definisi sejarah? Secara bahasa atau secara etimologi, sejarah itu berasal dari kata tarikh tarikh. Tarikh itu artinya adalah ketentuan waktu. Ini bersumber dari bahasa Arab tarikh. Kemudian yang kedua adalah history. Ini kalau di bahasa Inggris artinya adalah the past experience of mankind. Jadi pengalaman masa lalu yang kemudian itu sangat bermakna. Nah, dari bahasa ini tentu kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pendekatan sejarah ini sangat penting karena kita bisa mengetahui apa yang masa lalu dan juga terkait dengan waktu-waktu. Secara terminologi atau secara istilah bisa kita lihat bahwa sejarah ini memiliki arti data atau fakta masa lalu yang terdokumentasikan Nah, ini yang paling menarik bahwa sejarah itu harus terdokumentasikan karena tentu banyak sejarah yang terjadi karena waktu yang baru saja kita lalui itu berarti adalah sejarah kita. Namun apakah yang kita lalui itu terdokumentasikan tercatat, terdata, atau bahkan terekam, kemudian suatu saat di masa depan kita bisa melihat itu atau mengingatnya atau bahkan menyimaknya secara detail. Nah, jika iya, maka itu berarti termasuk ke dalam sejarah. Oke. Nah, apa itu data? Nah, data berarti adalah sekumpulan informasi yang bermanfaat yang bermanfaat untuk kita. Untuk kita manfaatkan. Karena ada juga data memang atau yang dianggap misalkan data masa lalu, tapi ternyata data itu adalah data palsu atau bahkan datanya rekayasa, berarti tidak disebut sebagai sejarah karena sejarah itu nanti harus kita tahu bahwa sejarah itu haruslah berupa fakta. Nah, kalau dalam konteks Islam kita tahu waktu atau masa itu sangat penting bahkan dalam surat Al-Ashr itu kan dijadikan satu nama surat, yaitu Al-Ashr wal asri, demi masa demi masa yang Ashr ini berupa masa yang paling pendek. Kalau saat ini berarti berupa detik Nah, ini adalah berupa masa-masa yang sangat pendek, yang sangat detail, yang kita punya harus betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai menurut ayat ini kan wal asyri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu ada dalam kerugian Laladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat baik, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati satu sama lain terhadap kebaikan dan kesabaran. Artinya bahwa waktu itu memang sangat penting sekali untuk kita. Jangan sampai waktu yang kita punya disia-siakan begitu saja. Kalau tersia-siakan begitu saja, maka akan menjadi sebuah kerugian Sehebat apapun orang itu, kalau waktunya tidak bermanfaat, kasihan maka waktunya tidak bermakna. Oke, rekan-rekan sekalian, nah selanjutnya tadi kita sampaikan bahwa sejarah itu harus berupa data atau fakta Jangan sampai data yang kita punya sebagai bentuk sejarah ternyata adalah sejarah palsu Kalau dalam bahasa kekinian biasanya kita sebut hoax. Nah, maka hati-hati sekali dengan hoax karena hoax itu bisa rekayasa yang akan berefek domino, akan berefek banyak, berefek panjang kepada banyak pihak atau banyak urusan gitu.
Maka hati-hati sekali dengan hoax. Kalau dalam bahasa sejarahnya disebut dengan ahistoris atau tidak ada sejarahnya ya, atau yang kalau kita bahasakan bahasanya fikih itu disebut dengan bid'ah. Nah, ya, sesuatu hal yang memang tidak ada dasarnya dari Rasulullah ya. Kemudian itu palsu ya. Kalau dalam terminologi hadis disebut dengan hadis maudhu. Nah, itu hadis palsu. Baik. Nah, kita lihat konsep ini ya. Jadi sejarah dalam metodologi studi Islam secara teknis harus betul-betul sesuai dua item ini, yaitu data, yang kemudian data itu harus berupa fakta. Data tadi sudah kita pahami ya, berupa kejadian-kejadian masa lalu yang mempunyai makna. Sedangkan fakta berarti yang harus kita punya itu, data yang kita punya adalah betul-betul asli, nyata, terjadi gitu ya. Bukan hasil rekayasa, bukan hasil buatan ya. Apalagi yang membuat itu punya kepentingan. Wah, ini sangat merugikan banyak orang nanti ya. Nah, misalkan contoh ya, ada disinyalir. Nah, misalkan ada penelitian lanjutan bahwa misalkan sejarah gerakan G30 SPKI di Indonesia itu, nah itu banyak sekali data-data sejarah yang kemudian disesuaikan dengan kepentingan rezim Orde Baru pada waktu itu. Nah, ini kalau misalkan betul ada rekayasa sejarah pada waktu itu, maka itu berarti datanya tidak kita bisa pakai ya untuk sumber ilmiah. Karena untuk menjadi data sumber ilmiah yang valid harus betul-betul data yang faktual ya, bukan data yang rekayasa. Oke. Dari data asli, data faktual kemudian kita gunakan itu untuk mengkaji sebuah objek studi Islam ya, gitu. Oke, nah misalkan kita pakai sejarah ini ya, salah satu contoh dalam objek studi Islam ya, misalkan kita membahas tentang ekonomi syariah. Oke, kita lihat ekonomi syariah kita jadikan sebagai satu objek studi Islam. Maka kita perlu juga menggunakan sumber-sumber hukum Islam yang lain. Contoh pernah kita bahas di mata kuliah usul fikih mungkin ya, ada yang disebut dengan Al-Quran sebagai sumber hukum. Dan di Quran itu juga ternyata ada sumber sejarah. Nah, maka ketika kita mencari satu studi tentang ekonomi syariah, maka kita juga patut cari apakah ada ayat-ayat di Quran yang mengemukakan atau yang mengungkap ya tentang ekonomi syariah gitu. Ternyata ada. Nah, kalau ada berarti itu bisa kita pakai untuk rujukan ilmiah. Karena memang kalau Quran sudah jelas otentik ya, sudah jelas valid, itu data yang faktual. Itu Quran ya, tidak ada satupun ayat Quran bahkan satu huruf pun yang kemudian hurufnya itu berubah ya. Jadi sampai saat ini kitab suci yang paling valid itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, setelah dari Quran kita ambil ayat-ayat tentang sejarah ekonomi syariah. Kita cek juga apakah di hadis Nabi ya, di hadis Nabi apakah hadis yang berupa ucapannya, perbuatannya atau ketetapannya. Nah, terutama hadis-hadis yang sahih ya, hadis yang hasan atau hadis yang ahad gitu ya, boleh. Kalau hadis yang doif dan maudhu, apalagi maudhu ya hadis palsu, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai sumber sejarah. Nah, hadis sahih dan hadis hasan inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk mencari misalkan adakah hadis hasan dan hadis sahih tentang ekonomi syariah. Ternyata banyak sekali. Nah, maka itu bisa kita pakai untuk sebagai rujukan penguat dari ekonomi syariah tersebut. Nah, dari as-sunnah atau hadis kemudian kita cek lagi apakah pada masa sahabat. Nah, sejarah sahabat ya. Itu apakah pada masa sahabat, misalkan sahabat besar ya, Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya, Muawiyah ya. Amr bin As misalkan ya, Abdurrahman bin Auf ya yang terkenal saudagar ya. Atau misalkan Zaid bin Sabit dan sebagainya. Itu kemudian kita cek apakah mereka kemudian pernah mengungkapkan atau pernah bercerita atau pernah berperilaku melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi syariah. Kalau ada, bisa itu kita pakai juga sebagai sumber ya dalam kita
mengkaji sebagai objek studi Islam dalam ekonomi syariah. Nah, setelah sejarah para sahabat, kita juga bisa bergeser ya ke sejarah tabi'in. Sama itu juga begitu ya. Dari sejarah tabi'in juga kepada kemudian sejarah umat Islam secara keseluruhan ya. Jadi pasca tabi'in misalkan ada tabi'in ya. Setelah itu ada masa-masa selanjutnya, masa Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian sampai kepada Daulah Utsmaniyah, sampai kepada abad-abad 19 ya, kontemporer, abad kemerdekaan misalkan, kemudian sampai kepada sejarah umat Islam kontemporer milenial saat ini. Nah, itu bisa kita pakai untuk kemudian menjadi data-data sebagai pendekatan sejarah. Gitu ya. Nah, tentu dari konsep itu kita kemudian bisa membuat satu alur ya, bahwa pendekatan sejarah ini atau alur sejarah ini kita lihat ada 3 paling tidak ya. Ada sejarah awal, bagaimana misalkan objek kajian itu ingin kita mulai lihat ya. Misalkan tadi ekonomi syariah. Kapan awal mula ada ekonomi syariah itu? Nah, misalkan sudah terungkap ternyata sejarah mulanya ekonomi syariah ya pada masa Rasulullah hadir ya. Sesaat setelah Rasulullah kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, diwahyukan ayat pertama. Kemudian di situ ada praktek ekonomi Islam, ekonomi syariah, ya berarti itulah awal mula bahwa ekonomi syariah itu muncul. Oke. Nah, setelah itu kemudian ada sejarah perkembangan ya, bagaimana tadi pada masa sahabat terus gitu sampai masa sekarang ya, masa kini. Nah, ini tentu kita pada masa kini adalah kemudian kitalah yang menjadi pelaku sejarah ya, yang kemudian nanti akan dicatat, direkam ya, termasuk video ini saya kira jadi sejarah saya nanti ya. Ketika anak cucu saya misalkan melihat, menonton, masih ada video ini adalah sebuah bentuk sejarah. Berarti saya adalah pelaku sejarah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk generasi-generasi masa depan. Oke, selanjutnya rekan-rekan, nah satu lagi ya, apa manfaat sejarah? Nah, manfaat sejarah itu disampaikan oleh Allah ternyata ya dalam Al-Quran surat Yusuf 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim la'ibratun li ulil albab. Makana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Jadi ada dua ya, ada 3 paling tidak makna atau fungsi atau bahkan manfaat sejarah ya. Pertama adalah dalam sejarah mereka itu ada ibrah. Nah, apa itu ibrah? Ibrah adalah satu makna, satu makna positif ya, atau satu contoh misalkan ya, satu pelajaran. Nah ya, apakah itu pelajaran baik atau pelajaran buruk? Kemudian bisa kita lihat, oh pada masa lalu itu terjadi kejadian-kejadian baik, masa lalu itu terjadi kejadian-kejadian buruk. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat kejadian buruk berarti jangan sampai kita terulang. Nah, tapi kalau kejadian baik, nah kita wajib ulangi itu dan kemudian kita contoh dan perbaiki, bahkan kembangkan ya. Yang kedua adalah catatannya bahwa ibrah ini bisa didapat hanya bagi orang-orang ulil albab. Nah, ini syaratnya ya. Jadi ingin mendapat makna sejarah itu hanya bisa dipakai oleh ulil albab. Siapa ulil albab? Yaitu orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang jernih. Nah, kita akademisi ini adalah salah satu ulil albab. Maka kita merupakan yang otoriter, yang mempunyai kewenangan ya, yang otoritatif untuk menjadikan sejarah itu menjadi banyak pelajaran. Nah, kemudian di situ juga bahwa sejarah ini ya untuk tasdik ya, untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan bahwa ya kejadian masa lalu itu betul ada begitu ya, betul ada. Dan kalau sudah ada berarti gimana? Ya sudah, kalau itu baik tadi ya dikembangkan, kalau itu buruk tolong jangan sampai terjadi lagi pada masa kini. Nah, itu rekan-rekan juga
Selanjutnya huda wa rahmat ya, sebagai petunjuk dan sebagai kasih sayang dari Allah untuk kita semua. Artinya dari kebermanfaatan tadi ya, pelajaran, kemudian petunjuk ya, meyakini keyakinan, penguat, itu adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu rekan-rekan ya, kesimpulannya bahwa pendekatan sejarah ini sangat penting. Bahkan dalam setiap objek studi Islam wajib kita melihat bagaimana ya alur sejarahnya, bagaimana kejadian-kejadian masa lalu terkait objek studi yang kita kaji. Karena dari situ kita akan tahu bahwa masa lalu pernah terjadi ya. Apakah itu positif atau negatif? Nah, dari situ kita nanti bisa mengambil ibrohnya, bisa kita lihat. Kalau positif kita kembangkan, kalau negatif stop, berarti itu adalah sebagai pelajaran ya, jangan sampai terulang kembali. Demikian saya kira, terima kasih. Saya Asep Maulana Rahimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.